kenikmatan akan lebih terasa, akan lebih berharga ketika sudah mulai Allah cabut daripada kehidupan kita. Kenikmatan akan lebih kita hargai, akan lebih kita syukuri jikalau kenikmatan tersebut sudah mulai perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit tidak lagi kita rasakan dalam kehidupan ini. Hakikatnya dalam kehidupan ini berbagai macam banyaknya kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kenikmatan demi kenikmatan yang telah Allah berikan, yang telah Allah titipkan, yang telah Allah turunkan kepada kita sungguh sangat-sangat luar biasa. Banyaknya tak mampu terhitung, tak mampu terbilang, luasnya tak bertepi. Singkah dalam surah An-Nahl ayat 18 Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sekiranya kalian ingin menghitung-hitung kenikmatan yang telah Allah berikan, maka niscaya kalian tak akan sanggup menghitungnya. Barometer permasalahan buat kita semua dalam ayat ini tentunya praktek dalam kehidupan, maka pasti dan pasti benar adanya untuk menghitung kenikmatan yang telah Allah berikan. Sungguh niscaya kita tak akan sanggup untuk menghitungnya. Maka bersyukurlah kepada Allah atas kenikmatan yang telah diberikannya kepada kita. Orang-orang yang ketika Allah turunkan, Allah berikan, Allah titipkan kenikmatan kepadanya, lantas mereka bersyukur kepada Allah, yakin dan percaya dengan syukurnya akan memancing rahmat Allah untuk memberikan kenikmatan yang lebih besar kepadanya. Sehingga dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat ke-7 Allah berfirman, Allah telah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa orang-orang yang bersyukur atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya, jikalau kalian bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya kepadamu, maka niscaya Allah akan menambahkan, Allah akan melebihkan kenikmatan tersebut. Namun siapa yang tidak mau bersyukur kepada Allah, yang mereka kufur atas kenikmatan yang telah Allah berikan, yang telah Allah titipkan kepadanya, maka Allah mengatakan, sungguh ketahuilah bahwa azab Allah sangat pedih. Melalui lisan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir." Barang siapa yang tidak mensyukuri sesuatu yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Ketika kita mampu bersyukur atas kenikmatan, walaupun kenikmatan tersebut ternampak oleh mata kita, dirasakan oleh tubuh kita, ini merupakan nikmat yang kecil, nikmat yang sedikit dari Allah, namun kita bersyukur atas nikmat tersebut, maka ketika Allah berikan kita nikmat yang besar, kita pasti juga mampu untuk mensyukurinya. Banyaknya orang dalam kehidupan ini, ketika Allah berikan berbagai macam kenikmatan yang nampaknya matanya kecil, yang nampak oleh matanya nikmat ini sedikit, mereka tidak mau mensyukuri nikmat tersebut. Ketika kita mampu bersyukur atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, walaupun secara zahiriyah nampak oleh mata kita, terasakan oleh tubuh kita bahwa nikmat tersebut adalah nikmat yang sedikit, adalah nikmat yang kecil, namun kita bersyukur atas nikmat tersebut, maka pastinya ketika suatu saat Allah berikan kenikmatan yang lebih besar, kita akan semakin menambahkan rasa syukur kita kepada Allah. Namun sebaliknya, ketika kita tidak mampu mensyukuri kenikmatan yang telah Allah berikan secara mata,
secara tubuh kita merasakan itu nikmat yang kecil, yang sedikit dari Allah, maka bagaimana kita akan mensyukuri nikmat yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenikmatan akan lebih terasa, akan lebih berharga ketika sudah mulai Allah cabut daripada kehidupan kita. Kenikmatan akan lebih kita hargai, akan lebih kita syukuri jikalau kenikmatan tersebut sudah mulai perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit tidak lagi kita rasakan dalam kehidupan ini. Salah satu nikmat yang begitu berharga, Allah izinkan diri kita untuk semakin dekat kepada Allah. Allah izinkan kita untuk melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Itu termasuk nikmat yang berharga, nikmat yang besar Allah berikan kepada kita. Ketika sudah diberikan kita kesempatan untuk taat kepada Allah, kita minta agar Allah senantiasa tetapkan kita dalam ketaatan tersebut. Senantiasa Allah berikan kita kesempatan untuk semakin banyak menebalkan ketaatan kita, untuk semakin banyak mendekatkan diri kita kepada Allah. Orang-orang yang merasakan kenikmatan mulai tercabut daripada dirinya, barulah mereka mau bersyukur kepada Allah. Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa salah satu watak sifat manusia yang ketika Allah timpakan kepadanya musibah, mereka akan berlomba-lomba meminta kepada Allah agar Allah angkat musibah tersebut. Maka ketika Allah angkat musibah, kemudian Allah gantikan dengan kenikmatan, maka perlahan sedikit demi sedikit mereka akan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah? Kemana Allah ketika kita diberikan kenikmatan? Orang-orang yang ketika merasakan dititipkan kepada mereka bahwa nikmat tersebut merupakan karena kehebatan dirinya, ketika Allah berikan nikmat rezeki, ketika Allah berikan nikmat harta kepadanya, mereka mengatakan ini karena jerih payah saya bekerja, bukan karena Allah. Yang ketika Allah berikan gelar yang banyak, mereka mengatakan karena mereka adalah orang yang pintar, mereka adalah orang yang hebat daripada orang yang lainnya. Mereka lupa kepada Allah bahwa itu merupakan nikmat yang Allah berikan. Ketika mereka Allah berikan kesehatan, mereka dengan kesehatan tersebut lupa kepada Allah. Ketika diberikan rezeki, harta yang banyak, yang berlimpah, lalu kemudian mengatakan bahwa harta yang banyak, yang berlimpah ini karena jerih payah saya, karena susah capeknya saya bekerja banting tulang daripada pagi sampai malam, sehingga saya patut wajar menjadi orang yang kaya. Ketika diberikan kepada mereka gelar, jabatan yang tinggi, kedudukan yang hebat, dengan mudahnya mengatakan ini karena kehebatan saya, ini karena kepintaran saya. Mereka tidak masukkan Allah atas apa yang telah mereka capai. Ketika diberikan kepadanya kesehatan, tubuh yang bugar, fisik jasmani yang sehat, yang kokoh, yang kuat, mereka lupa dengan mengatakan bahwa ini karena jerih payah saya berolahraga, ini karena jerih payah saya untuk menjaga pola makan dan minuman saya dalam kehidupan sehari-hari. Namun ketika tadinya nikmat harta banyak dan berlimpah, nikmat gelar, kedudukan yang tinggi, nikmat kesehatan, sedikit demi sedikit akan Allah gantikan. Telah Allah jadikan yang tadinya mereka orang-orang yang kaya, banyak harta, berlimpah, menjadi orang yang miskin. Mereka mau bersyukur kepada Allah. Yang tadinya mereka orang-orang yang punya banyak gelar, jabatan, kedudukan yang tinggi, Allah rendahkan kedudukannya, Allah berikan kedudukan yang rendah di hadapan manusia. Mereka mau bersyukur kepada Allah ketika tadinya nikmat kesehatan yang telah Allah anugerahkan, yang telah Allah titipkan, Allah berikan kepadanya, Allah gantikan dengan sakit melimpahnya. Baru mereka mengatakan, ya Allah, andai saja lalu saya bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan. Ya Allah, andai saja saya mau bersyukur atas anugerah nikmat
Nikmat kekayaan aku gunakan untuk dekat kepadamu ya Allah. Ya Allah, nikmat yang tadinya aku diberikan kehormatan gelar yang banyak kepada manusia yang lainnya, aku gunakan untuk semakin dekat kepadamu. Jabatan kedudukan yang tinggi aku gunakan untuk menolong agamamu. Tadinya kesehatan yang kurang bersyukur kepada Allah, aku syukuri dan aku manfaatkan untuk semakin dekat kepadamu. Andai saja dahulu aku lakukan kepadamu ya Allah, namun penyesalan tersebut tidak akan berarti. Sehingga orang-orang yang ketika mereka kufur kepada Allah, mereka jauh kepada Allah, mereka mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah, apa kata mereka ketika sudah memasuki akhirat? Apa kata mereka ketika sudah dinampakkan daripada siksa Allah Subhanahu wa taala? Mereka mengatakan, ya Allah, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, daripada penglihatan kami, pendengaran kami, telah menyaksikan pekikan daripada siksaan api neraka-Mu. Kami minta ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia, na'mal salihan, untuk beramal soleh. Orang-orang yang demikian, orang-orang yang termasuk menyesal di hadapan Allah, yang seharusnya kenikmatan diberikan kita di dunia bisa kita tambahkan untuk dinikmati di akhirat, namun karena ketidaktaatan kita kepada Allah, karena ketidaksyukuran kita kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita, lalu kemudian Allah akan gantikan dengan azab yang pedih di akhirat. Dalam kitab As-Siqat diriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad, ada seorang sahabat yang mulia bernama Abu Kilabah. Ketika dilakukan sebuah perjalanan, dilaluilah suatu perkampungan. Di perkampungan tersebut didirikan kemah-kemah, bilik-bilik kecil yang dijadikan sebagai tempat tinggal orang-orang yang bermukim di kampung tersebut. Lalu ketika kami melalui jalan perkampungan, kami mendengarkan dengan telinga kami ada seseorang yang berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati 'alayya. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang termasuk bersyukur kepadamu atas kenikmatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Lalu doa ini senantiasa diulangi, terulang berulang-ulang kali, hingga membuat orang yang mendengarkan penasaran. Fanadautu minhu, dicobalah didekati daripada asal suara ini. Ternyata didapatkan di balik kemah bilik tersebut orang yang berdoa agar Allah berikan kenikmatan bersyukur kepadanya, agar dianugerahkan rasa syukur atas kenikmatan yang telah diberikan kepadanya. Ternyata orang yang berdoa tersebut dalam keadaan puntung tangan dan puntung kakinya. Bahkan riwayat mengatakan dia tidak mampu mendengar dan melihat dengan baik dan jelas. Kemudian ditanyakan kepadanya, wahai saudaraku yang mulia, aku baru saja mendengarkan engkau senantiasa mengulangi agar Allah berikan, agar Allah anugerahkan rasa syukur kepadamu. Namun ketika aku melihat keadaanmu, engkau dalam keadaan puntung tangan dan puntung kaki, bukankah engkau termasuk orang-orang yang dapat berkeluh kesah kepada Allah untuk menceritakan, untuk mengajukan agar Allah berikan kenikmatan kepadamu, agar Allah gantikan kekurangan menjadi kelebihan di atas Allah Subhanahu wa taala? Namun kita perhatikan dengan benar dan baik, apa jawaban hamba yang soleh, apa jawaban orang yang taat kepada Allah ini? Memang Allah batasi kekurangan dalam kehidupan ini. Allah berikan kekurangan kepada fisikku dalam keadaan puntung tangan dan kakiku. Namun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku qalbun syakiran wa lisanan dzakiran. Allah masih memberikan, anugerahkan kepadaku hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah dan lidah lisan yang senantiasa basah
berzikir, menyebut, memanggil nama Allah. Lalu kemudian dia mengatakan, aku akan senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Walaupun secara zahir mata pandangan orang bahwa aku dalam keadaan kekurangan, namun Allah masih berikan aku hati yang mengingat kepadanya, hati yang senantiasa bersyukur kepadanya, dan lisan yang senantiasa bahasa berzikir kepada Allah. Sekiranya nanti kelak Allah akan memberikan aku timpakan musibah kepadaku, Allah ingin menghancurkan tubuhku dengan cara dihimpitkan kedua daripada gunung yang besar untuk menghimpit, menghancurkan tubuhku sehingga tubuhku menjadi remuk dan hancur, aku masih mau bersyukur kepada Allah. Karena berapa banyak orang-orang yang diberikan nikmat kekayaan, diberikan kedudukan yang tinggi, diberikan kesehatan, umur yang panjang kepadanya, namun mereka tidak mau bersyukur kepada Allah. Cukup dengan hatiku, cukup dengan lisanku yang senantiasa terpaut mengingat, menyebut, memanggil nama Allah, itu sudah termasuk nikmat yang besar Allah berikan kepadaku. Hadirnya insyaallah dimulakan dan dirahmati Allah. Sudah berapa banyak nikmat yang Allah berikan dan kenikmatan tersebut sudah kita syukuri. Atau jangan sampai kita mengaku beriman, kita mengaku orang-orang yang dekat kepada Allah, namun lisan kita sangat jarang berzikir kepada Allah. Hati kita sangat jarang bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Marilah sama-sama kita merenung kepada Allah. Kita manfaatkan kenikmatan yang Allah berikan untuk dekat kepada Allah, untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah dan sesama manusia. Insya Allah ketika kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan kenikmatan, dan ketika Allah tambahkan maka kita akan semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.